Kalau sudah beberapa bulan ekonomi, jadi di dalam ekonomi kalau kita belajar, teman-teman belajar disaster economics, nanti kalau melanjutkan sekolahnya bidang ekonomi gitu kan, ada sub-sub ekonomi itu. Kalau saya kan kebetulan stressing state of the art saya itu, disertasi saya itu kan menulis tentang disaster, ya, economic of disaster. Ya, saya menulis tentang economic of disaster, tentang bencana di Aceh. Bagaimana pemulihan ekonomi di Aceh? Ya, bencana, kejadian bencana itu di Aceh gimana? Nah, bencana di Aceh itu berbeda sekali dengan kalau kita anggap pandemi COVID ini adalah disaster. Itu sangat beda sekali. Perbedaan utama itu terletak adalah kalau di Aceh itu bencananya hanya Aceh yang kena. Aceh dengan 14% wilayah Aceh yang dilanda tsunami. Nah, daerah lain nggak terdampak bencana, nggak kena bencana. Provinsi lain atau negara lain, sehingga apa? Sehingga bantuan itu banyak, yang menolong banyak. Nah, itu bencana Aceh. Jadi recovery-nya itu bisa berharap dari yang dari altruism atau bantuan-bantuan kemanusiaan dari berbagai pihak, baik internasional, lokal, nasional, segala macam. Sehingga pemerintah membentuk yang namanya Badan Rekonstruksi dan Recovery Bencana di Aceh, BRR. Nah, begitu juga krisis ekonomi Thailand, Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina. Nah, itu ASEAN di regional. Nah, kalau pandemi COVID, disaster yang disebabkan oleh aspek kesehatan, itu global. Semuanya kena. Mau minta tolong ke siapa? Mau minta tolong ke Amerika. Amerika sedang pontang-panting ngurusnya. Mau minta tolong ke Cina sendiri, dia juga pontang-panting. Mau minta tolong ke siapa? Nah, di sini memang diuji resilient dari ekonomi. Jadi ekonomi resilient dari masing-masing negara. Ya. Jadi artinya apa? Di samping kita harus dalam perekonomian itu harus pro global, tapi jangan lupa ini adalah ujian atau test case, ya, atau checkpoint bagaimana kemampuan kemandirian suatu negara dalam menghadapi masalah. Ya, itu adalah suatu checkpoint, ya, atau tes ya, ujian bagi suatu negara. Mana negara? Kita bisa lihat bagaimana masing-masing negara itu dalam mengelola ekonominya. Kalau bangsa itu mandiri, mandiri itu artinya apa? Jika ada apa-apa dia bisa mengatasi problemnya sendiri, tidak minta bantuan ke orang lain. Ya. Suatu negara itu ya, jadi ini di dalam COVID ini positifnya yang bisa kita ambil di sini adalah diuji negara itu kemandiriannya sampai di mana. Jika ada masalah, apakah negara itu mampu mengatasi problem yang sedang dihadapi. Nah, ini peristiwa dari pemaknaan yang bisa kita pahami tentang COVID-19 pandemi ini. Nah, baik teman-teman semuanya. Jadi kalau kita refleksi ke belakang sedikit ya, bagi perekonomian sebelum dan waktu pandemi, dan kalau sekarang tahapnya kita sudah sampai pada sisi new normal. Ekonomi Indonesia ini sudah di state kita ini sudah berada di new normal. Kalau sudah lama berjalan, apakah itu kita sedang berada di krisis? Enggak lagi. Kita harus hadapi. Kalau sudah bulan-bulan kita hadapi ini, berarti kan ada keseimbangan baru yang terjadi. Kita harus berkehidupan ekonomi dengan tatanan baru. Tatanan baru. Apa tatanan baru? Ya dulu kita kemana-mana pakai masker, sekarang wajib. Kemana-mana harus, dulu kita bisa berkerumun, sorak-sorai sini sana sini, kumpul rame-rame. Sekarang nggak bisa. Kalau mau dipaksain ya coba aja resikonya. Ya. Nah, mungkin itu pula ujian yang diberikan bahwa selama ini kita bercampur aja, ya.
Selama ini kita tidak ada menjaga kebersihan, oke-oke. Sekarang harus cuci tangan, pakai masker, kemudian jaga jarak. Nah, itu adalah hal-hal wajib yang harus mutlak sekarang. Jadi orang banyak mengatakan bahwa apakah harus ada trade off, mana yang didahulukan, ekonomi atau kesehatan. Kalau di lockdown harusnya orang beberapa ahli mengatakan, ahli kesehatan, ekonomi daerah masing daerah itu Indonesia harus di lockdown. Lockdown, siapa yang membiayai lockdown? Siapa, pembiayaan dari mana? Nah, kalau dilepas ekonominya gimana? Tidak bisa, cara berpikirnya tidak bisa begitu. Nah, cara berpikir kalau kita anak ekonomi, nah ada di dalam fungsi itu yang kita kenal itu adalah necessary condition, bahwa kondisi itu ada syarat-syarat wajib baru yang harus dipenuhi, syarat mutlak baru yang harus dipenuhi. Apa itu? 3M tadi, memakai masker, memakai cuci tangan dengan sabun, dan menjaga physical distancing. Nah, itu wajib. Nah, selagi itu diterapkan protokoler baik dari mahasiswa, dosen, pelajar, guru, ya, menerapkan itu, ya silakan berinteraksi ekonomi seperti sedia kala, ya, tapi tidak mungkin seperti sedia kala, harus cari keseimbangan baru. Nah, insya Allah mungkin barangkali COVID-19 itu kita bisa terlindungi, ya. Nah, kita bisa terlindungi. Nah, kalau kita perhatikan di sini dari data kelompok terdampak selama COVID-19 di Indonesia, ya. Jadi kalau kita, ini BPS yang melakukan survei, bahwa dari kelompok pendapatan mana yang paling terdampak, pendapatan mana. Jadi dari pendapatan rendah itu ada dengan ukuran adalah di bawah 1,8 juta per kakak, ya, itu lebih kurang dari responden, ya, dari responden 70,5 ini karena survei dilakukan, jadi 70,53% responden adalah kelompok berpendapatan rendah mengaku mengalami yang namanya terdampak penurunan pendapatan. Terdampak. Nah, begitu juga di keluarga berpendapatan di atas berpendapatan tinggi, itu juga mengalami terdampak juga, ya, mengalami terdampak juga, ya, dia mengalami terdampak juga. Itu adalah sebesar 30,34% atau 3 dari 10 orang kaya itu mengalami penurunan pendapatan. Oh ya, sebentar. Ini ada Pak host kita, Pak Wirahadi. Halo, assalamualaikum Pak Wirahadi. Waalaikumsalam, Prof. Nah, ini adik-adik mahasiswa nih, Bang Wira. Mohon supportnya kalau ada acara-acara berikutnya nanti. Mahasiswa ekonomi. Ya, ada namanya, Prof. Oke, siap. Nah, Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian kita lihat bagaimana penurunan yang terjadi, ya, dalam hal bahan makanan, bagaimana persentase responden menurut perubahan pengeluaran. Ini dapat teman-teman lihat bahwa perubahan pengeluaran itu yang naik itu bahan makanan itu sampai 65,76%. Yang paling tinggi itu adalah masalah kesehatan, ya, pengeluaran di sektor kesehatan itu di selama pandemi, ya. Makanan, kesehatan, kemudian juga adalah internetan, ya, internetan itu juga tinggi. BBM itu turun, penggunaan transportasi juga turun. Itu laporan dari teman-teman dari BPS. Nah, kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi negara-negara di dunia di triwulan 1 dan triwulan 2, ya, kalau di triwulan 1 di dalam makro itu, triwulan 1 itu Januari, Februari, Maret, ya. Triwulan 2 April, Mei, Juni.
triwulan 1 dan triwulan 2 itu memang mengalami dari awalnya adalah kalau kita membacanya masing-masing negara itu mengarah sebenarnya di triwulan pertama itu sudah mulai terasa ya. Sudah mulai terasa ekonomi itu mulai slow down. Ya, ekonominya sudah mulai slow down. Nah, namun ekonomi Indonesia waktu itu lebih pada triwulan pertama dalam makroekonominya kalau dibandingkan year on year atau year on year itu perekonomian Indonesia itu sebetulnya lebih di backup oleh konsumsi publik konsumsi rumah tangga sebetulnya. Ya, lebih di backup oleh konsumsi rumah tangga. Nah, masuk di kedua ekonomi Indonesia tuh sampai minus ya, sampai minus di KIDA itu sampai minus 5,32% itu year on year ya, year on year minus 32 itu sangat itu dibandingkan dengan kalau year on year berarti kuartal kedua di 2020 dibandingkan kuartal kedua 2019 itu turunnya minus 5. Ya, minus 5. Kalau Q&Q nanti juga bisa dilihat perekonomian itu dalam Q&Q yaitu kuartal 2 dibandingkan kuartal 1. Nah, jadi kalau kalau teman-teman melihat laporan makroekonomi baik yang diterbitkan oleh BPS dan yang diterbitkan oleh BPS maupun oleh Bank Indonesia atau dari UNDP kemudian atau dari World Bank segala macam itu ada year on year, month to month atau key to key. Nah, kalau key to key berarti dia membandingkan perekonomian kuartal sekarang kuartal 2 ini berarti bulan April Mei Juni dengan kuartal 1. Kalau year on year tahun kuartal sekarang ini kuartal 2 bukan sekarang udah kuartal 3, kuartal 2 itu dibandingkan dengan kuartal 2 tahun sebelumnya. Nah, baik. Bagaimana GDP Indonesia di produk domestik bruto atas constant price ya berdasarkan harga dasar atas dasar harga konstan ya. Jadi benchmark harga itu diambil pada tahun 2010. Dan ukuran harga 2010 itu tidak berubah sampai 2020 ini ya. Nah, ini dirubah-rubah tahun dasarnya. Jadi ekonomi Indonesia itu anjlok itu memang tahun 98 satu ya. Tahun 98 sampai minus 11. Nah, sekarang kita di minus 5,32 ya. Minus 5,32. Jadi memang ini adalah sebuah siklus kalau kita perhatikan siklus yang memang dampaknya cukup serius. Kita perhatikan tahun 60 ekonomi itu ini tahun berapa ini dari gambar sebelumnya ada penurunan hanya sampai 2,324, kemudian juga sampai minus 11, kemudian dia minus. Jadi memang ada dinamika perekonomian Indonesia itu 98 satu yang bermasalah besar Krismon itu dan kita sekarang ini juga menghadapi permasalahan yang cukup serius. Jadi Anda sebagai mahasiswa atau pelajar harus paham. Nah, perkara orang miskin. Ya. Nah, sekarang bagaimana perkara orang miskin di kita ini? Ya. Orang miskin dalam COVID-19 ini selama dari tahun berapa ini? Dari tahun 70 kemiskinan itu cukup besar juga dulu ya. Jumlahnya tingkat kemiskinan penduduk nasional itu memperlihatkan angka yang relatif di era Orde Baru menurun, kemudian ada penaikan dan sekarang kita berada di tahun 2020 itu agak naik sedikit. Itu serius data serius kita ya. Jumlah penduduk miskin dan yang lainnya adalah persentasenya. Persentasenya jumlah penduduk miskin. Nah, kemudian tingkat kemiskinan di Sumatera Barat. Nah, ini perlu Anda pahami bahwa
Provinsi Sumatera Barat itu tingkat kemiskinannya itu 6,28%. Kalau dibandingkan nasional itu adalah 9,78. Ya 9,78. Jadi cukup dibandingkan secara nasional kita agak kurang miskin lah. Ya, agak kurang miskin dari saudara-saudara kita kalau dirata-ratakan nasional. Kalau dirata-ratakan nasional. Nah, namun masalahnya apa? Jika ada garis, nah, teman-teman kan ada tahu garis kemiskinan. Garis kemiskinan ini kalau di Sumatera Barat itu adalah sebesar 348.000 itu batas garis kemiskinan satu individu ya. Jadi individu itu kalau di satu keluarga itu pendapatan orang tuanya dibagi jumlah anak dan jumlah anggota keluarga, dapat nilainya itu adalah 348.000, berarti atau di bawahnya masing-masing Anda belanjanya, total belanjanya per bulan itu hanya 200.000, itu Anda dikategorikan adalah orang miskin. Anda adalah orang miskin. Jadi kalau ditotali, berarti kalau 350 ya, ada berempat keluarga, ayah, ibu, ada dua, berarti 350, 700, berpendapatan 1,5 juta, itu adalah keluarga yang hidup di garis kemiskinan, di bawah garis kemiskinan. Nah, karena garis kemiskinan kita di Sumatera Barat itu adalah di level 348.000 ya. Nah, berapa jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan itu? Itu ada sebanyak 6,42%. Ya. Jadi keluarga di Sumatera Barat ini yang hidup rata-rata gajinya di sekitar 1,5 jutaan ya, 1,5 juta. Itu ada sebesar 6,42%. Ya. Nah, setelah dilakukan simulasi, jika garis kemiskinan itu digeser, ya, garis kemiskinan itu digeser menjadi angka 600, ya, 1, kali lipat, ya. Anggaplah GK yang merah itu adalah 1 kali, digeser ke angka 1,5 atau GK-nya menjadi 680, ya, 680 GK-nya, maka yang jadi miskin itu makin banyak, jadi 2 kali lipat. Kalau digeser 1,7, dia jadi 20,27%. Artinya apa? Sebetulnya orang Sumatera Barat itu rentan, ya. Orang Sumatera Barat itu rentan dengan kemiskinan, ya. Hidupnya dekat-dekat garis itu, ya. Yang banyak dekat garis itu, ya. Hidupnya banyak dekat garis kemiskinan itu. Digeser, dirubah aja garisnya itu udah cepat. 1,5 aja dirubah, ya 1,5. Itu orang yang kategori miskin itu jadi 12,54. Ya. Kemudian di 1 juta digeser jadi 1,7 aja jadi 20%. 20%. Nah, itu kondisi di Sumatera Barat. Nah, persentase penduduk miskin menurut provinsi tahun 2019 ini kan berdasarkan survei bahwa kalau di Sumatera Barat itu ada penurunan lah dari September. Jadi kalau survei kemiskinan itu di Sumatera Barat itu di BPS itu melakukan survei itu di bulan September, ya. Melakukan survei di bulan September. Ya, di bulan September. Ya. Di bulan September, jadi September 2019 dan Maret juga dilakukan. Nah, itu perubahannya hanya 1%. Nah, perubahannya ada 1%. Nah, kemudian kemiskinan meningkat karena pertumbuhan konsumsi kemiskinan meningkat karena pertumbuhan konsumsi yang melambat. Jadi maksudnya begini, bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 1 melambat sebesar 2,97%, ya. Itu jadi karena konsumsi masyarakat itu yang turun sebetulnya, ya.
terjadi konsumsi masyarakat itu yang turun. Ya. Jadi artinya apa? Pada Q1 itu hanya tumbuh sebesar 2,8%. Nah, kita lihat ya berdasarkan sektor ya, kemiskinan itu berdasarkan sektor ekonomi tahun 2019. Nah, ini kita karena survei ekonomi itu yang Susenas itu kita lihat itu bisa dilihat dari data Susenas tahun 2019. Kemiskinan 2020 ini kan bulan Maret dan harus dilihat di bulan Maret dan bulan September ini. Tapi datanya belum keluar. Nah, kita baru bisa gunakan 2019. Nah, ini sebetulnya memang banyak perbedaan kalau COVID ini nanti setidaknya ini baseline kita. Bahwa jumlah orang miskin itu yang paling besar itu adalah distribusi pekerja miskin itu adalah petani dan pedagang kalau di Sumatera Barat. Petani sebesar 60,1%, pedagang itu sebesar, jadi keluarga pedagang dan keluarga petani itu yang miskin, ya di Sumatera Barat. Berdasarkan, nah gimana tahun 2020? Nah, 2020 lebih parah lagi dari ini. Nah kemudian insiden pekerjaan sektor pertanian itu dari 60 tadi itu siapa yang miskin itu di Sumatera Barat? Yang miskin itu di Sumatera Barat itu adalah petani tanaman padi dan palawija ya. Kemudian hortikultura kalau tanaman padi dan palawija. Jadi petani padi dan palawija, petani yang petani jagung, padi, segala macam, cabai itu yang pekerjaannya itu yang banyak itu sebesar 29,1%. Nah, kemudian perkebunan juga 15%. Nah, itu yang banyak ya. Dan di pertanian yang kehutanan lainnya juga ada 21%. Nah, kemudian kemiskinan pekerja sektor pertanian ekonomi ya provinsi Sumatera Barat tadi dikatakan bahwa hortikultura kemiskinan itu yang terbanyak penduduk miskin ada di pertanian dan perdagangan dan juga kehutanan itu banyak terjadi di Sumatera Barat. Nah, perlu dicatat lagi bagaimana karakteristik kepemilikan aset penduduk miskin di Sumatera Barat. Nah, kalau di Sumatera Barat ini orang miskin, dia miskin tapi dia punya sepeda motor banyak. Ya. Nah, kalau kita perhatikan per kabupaten, jadi orang miskin itu punya, jadi sepeda motor itu bukan berarti gagah-gagahan sebetulnya. Jadi sepeda motor itu mungkin sudah menjadi kebutuhan, tetapi mendapatkan sepeda motor itu dari hutang, umumnya dari hutang. Nah, umumnya orang miskin di Kepulauan Mentawai itu 29% orang miskin di Kepulauan Mentawai itu 5% dia punya sepeda motor. Di pesisir selatan orang miskin itu 78,2% punya sepeda motor. Di Solok 44, di Sijunjung 56. Nah, di Padang Pariaman itu orang miskin 70,2% itu punya sepeda motor. Nah, ini juga punya lemari es. Nah, ini di data Susenas nih kita kalau teman-teman mau lihat. Orang miskin di di Sijunjung itu 28,9% punya lemari es. Punya AC. Nah, memang orang miskin nggak punya AC. Kelihatan ya. Jadi kalau Anda kos nggak punya AC, berarti Anda orang miskin tuh. Ya. Nah, yang punya pemanas air juga nggak ada, yang telepon. Nah, yang bagus tadi komputer ada nih. Jadi televisi layar datar juga ada. Di pesisir dia miskin tapi punya televisi layar datar loh. Keren kan? Di 50 kota juga gitu. Dia miskin tapi punya televisi layar datar. Nah, dapatnya bisa jadi dia dari familinya, dari omnya atau dari saudaranya di rantau. Di Pasaman juga gitu. Nah, lahan. Nah,
lahan, permasalahan lahan, itu orang miskin itu nggak punya lahan. 71%, 60%, ini sangat tinggi sekali. Nah, itu juga di Damas saya lihat orang miskin ada juga di Sumatera Barat katanya orang miskin ada punya mobil. Nah, ada mobil sebesar ini di Padang Pariaman ya. Orang miskin punya mobil. Ya, orang miskin punya mobil. Punya komputer, kalau di komputer ada nih. Ini mungkin anaknya sekolah pakai komputer, di Sijunjung itu pakai komputer, di Agam itu 8,9%, mungkin laptop ya, punya komputer untuk kebutuhan sekolah. Kemudian 50 kota ada 8,2%. Kemudian di Pasaman ada 2%. Nah, yang punya komputer itu yang di tempat lain di Padang ada 3,7%, di Solok itu banyak punya komputer orang miskin. Di Sawalunto ada. Nah, kemudian nah inilah yang perlu saya jelaskan lagi bagaimana pertumbuhan ekonomi pengeluaran pada triwulan 1 dan triwulan kedua. Jadi kalau kita lihat perbedaan pertumbuhan ekonomi saat COVID Q2 dengan pertumbuhan ekonomi saat kondisi new normal, kalau kita lihat triwulan 1 triwulan 1 tahun 2020, triwulan 1 2020 saat ini sebelumnya ya maksudnya, kemudian triwulan 1 tahun 2020 dampak COVID itu ini ada perbedaan. Jadi ada penurunan karena COVID itu di pengeluaran konsumsi itu turun 2,16%. Ya. Pada triwulan 2 itu turun. Yang dalam kurung itu artinya minus ya. Dalam kurung itu artinya minus. Jadi karena COVID itu ekonomi pada turun. Yang naik itu adalah bisa jadi adalah kalau ini hasil simulasi. Semuanya turun perekonomian Indonesia, baik itu kalau dari sisi pengeluaran konsumsi, pengeluaran konsumsi non lembaga non maksudnya lembaga yang menservis rumah tangga gitu kan. Kemudian konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, kemudian perubahan inventory, ekspor, itu turun semua. Di triwulan kedua. Nah, pertumbuhan ekonomi sektor Sumatera Barat. Nah, sektoral Sumatera Barat itu yang terdampak COVID. Ya, yang terdampak COVID itu hampir semuanya terdampak COVID. Kecuali yang terdampak COVID itu adalah sektor komunikasi. Ya. Yang tidak terdampak COVID itu adalah sektor komunikasi. Itu yang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat sekali. Ya. Sampai 16% itu sektor komunikasi. Yang lain itu pada anjlok. Nah, kemudian ini sama juga perubahan ekonomi dari kalau kita lihat year on year dan adalah year on year bahwa perekonomian Indonesia itu sektor konsumsi yang juga mengalami tekanan yang sangat besar. Nah, kemudian yang perlu saya sampaikan lagi, apa rekomendasi? Mungkin apa rekomendasi yang perlu dilakukan adalah dengan menurunnya permintaan selama pandemi, ekspansi fiskal menjadi solusi utama. Jadi pemerintah itu menguncurkan uang. Nah, namun di sini harus hati-hati bahwa sebetulnya pemerintah pun juga nggak punya uang sekarang. Ya. Teman-teman harus pahami bahwa pemerintah itu juga nggak punya uang sekarang. Ya. Apa bukti pemerintah nggak punya uang? Sebelumnya kita di APBN itu defisit itu boleh 3%. Sekarang sudah diambangkan menjadi 5%. Ya. Dan pemerintah sekarang akan telah menerbitkan surat utang negara untuk pembiayaan pembangunan. Sumber anggaran itu kan dari pajak. Dari bagi hasil sumber daya. Ya. Harga minyak pun turun. Ya. Harga minyak turun. Dijual minyak ke asing dapat duitnya nggak berapa. Kemudian diharapkan pajak dari perusahaan-perusahaan nasional atau multinasional
perusahaan tuh nggak produksi, gimana majakin? Orang tuh nggak punya duit, apa yang mau dipajakin? Gitu. Nah, itu masalahnya. Kalau kita mendorong pemerintah itu ekspansi fiskal, kita mendorong ekspansi fiskal, ya. Nah, tetapi perlu diingat bahwa pemerintah pun juga nggak punya duit. Nah, ada pilihan ada pikiran dari pemerintah itu akan langkah-langkahnya kita lihat sekarang kan mau menyatukan BI dengan OJK nanti cetak uang. Nah, itu sebetulnya lebih beresiko lagi. Ekonomi kalau uang sudah dicetak tanpa ada pertimbangan yang matang secara ekonomi, itu akan kembali kita seperti zaman-zaman dahulu yang mengakibatkan ekonomi itu akan memanas seperti tahun-tahun 60-an dulu. Ya. Tapi setidaknya kalau ya ekspansi fiskal yang mau dilakukan itu lebih concern kepada rumah tangga dan UKM, ya. Yang menjadi penopang dari perekonomian nasional itu sebesar 62% dari PDB. Nah, kemudian tantangan terbesar dalam ekspansi fiskal selama pandemi ini adalah memastikan belanja perlindungan sosial, ya. Kepada siapa bantuan itu diberikan, yang menahan, dan kita itu yang perlu dilakukan adalah menahan peningkatan kemiskinan itu dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Bantuan sosial yang dapat disalurkan pemerintah rata-rata itu menyumbang sekitar 16% di perkotaan sampai dengan 21% di pedesaan. Nah, peningkatan nilai manfaat program itu harus langkah-langkahnya jelas, ya, dilakukan oleh pemerintah. Kemudian mengupayakan pertumbuhan ekonomi inklusif. Pekerja miskin yang existing di Provinsi Sumatera Barat itu, jadi orang miskin yang bekerja itu ada 10%, ya. Keluarga rumah tangga miskin itu ada 60%. Ya, bekerja di sektor pertanian sebenarnya 29%. Nah, kemudian dari itu kalau kita capture lagi itu 60% di sektor pertanian, 29% itu petani padi dan palawija. Nah, jadi itu yang beresiko tinggi terhadap COVID. Nah, kita harus arahkan ke situ kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, kemudian kita inisiatif untuk yang ekstrim miskinnya adalah entrepreneurship dan innovation. Yang kita lakukan perlu diarahkan ke sektor pertanian. Jadi teman-teman kalau membuat aksi nanti di lapangan, yang dibantu itu adalah petani-petani seperti itu, ya. Mau mengadakan inovasi teknologi atau petani-petani sebetulnya di sektor yang bekerja padi palawija. Nah, itu yang banyak terkena oleh dampak COVID ini. Kemudian memanfaatkan program perguruan tinggi. Nah, jadi teman-teman kalau melakukan aksi mahasiswa, ini perlu program-programnya mahasiswa itu untuk mendorong masalah-masalah kemiskinan, melingkitkan dengan teknologi, bagaimana melancarkan jalur distribusi barangnya. Petani itu sebetulnya kemudian memastikan apapun yang dibutuhkan masyarakat itu benar-benar dapat diimplementasikan. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Silakan teman-teman kalau ada yang mau didiskusikan. Terima kasih. Ya, mana moderatornya? Baik, terima kasih Pak atas pemaparan materinya. Maaf. Masalah suku bunga dan nilai tukar kan, itu kan di level makro. OJK itu kan di level mikro, perbankan yang dia awasi kan di level mikro. Nah, pemerintah mungkin melihat bahwa antara kebijakan BI dengan Bank Indonesia tuh kadang-kadang nggak sinkron, ya, nggak sinkron.
Nah, sekarang ada niat untuk menggabungkan lagi. Ya sebetulnya ada benar juga sih bahwa kalau OJK jalannya ke sini, BI jalannya ke sini kadang enggak sesuai. Tapi kalau nah itu kan OJK itu kan waktu zamannya Presiden SBY dulu ya. Jadi sebetulnya ingin menggabungkan itu sebetulnya boleh-boleh juga. Tetapi jangan kebijakan itu karena apa? Harapan kita itu kebijakan itu jangan karena desakan politik kan. Ya. Kita berharap bahwa kebijakan itu dilahirkan untuk menggabungkan. Itu memang pertimbangan ekonomi. Dan jangan karena faktor-faktor politik yang menjadikan hal itu dilakukan. Nah, tapi ya memang saya pribadi melihat bahwa antara OJK itu kadang dengan BI tidak sejalan. BI di level makro, OJK di level mikro tidak pas. Buktinya apa kemarin ini sampai jebol beberapa bank yang jebol, asuransi yang jebol itu kan ada sesuatu hal yang besar di dalam OJK itu dalam mengawasi keuangan di sektor keuangan yang masih kurang bagus itu. Oke, mungkin itu. Ada lagi? Baik, terima kasih Pak. Dari para peserta, ada yang ingin bertanya? Yaitu dari Rifka, UNP, Pak. Ya, silakan. Pertanyaannya, sesuai dengan yang Bapak paparkan tadi mengenai upaya pertumbuhan inklusif, di sana ada beberapa upaya dengan cara peningkatan nilai manfaat program dapat menjadi langkah pertama pemerintah untuk membantu perekonomian masyarakat. Nah, bagaimana langkah dan upaya tersebut, Pak? Terima kasih. Ya, meningkatkan nilai manfaatnya betul. Sekarang ini kan kita terkesan pemerintah itu kadang-kadang programnya itu ya teman-teman kan tahu semua bagaimana pemerintah melaksanakan program. Yang penting programnya jalan, dampaknya itu tidak dipikirkan. Ya teman-teman mungkin banyak memahami bagaimana kondisi lapangan. Gitu kan. Mungkin KKN ini kemarin Anda rasakan juga mungkin barangkali. Kadang-kadang pemerintah itu membuat kebijakan itu tidak bisa fokusnya itu karena kebijakannya dibuat untuk penanggulangan sesuatu masalah itu terkadang kita lihat hanya untuk menghabiskan anggaran lah, bisa kasarnya begitu. Program itu ditarik-tarik untuk kepentingan lain gitu kan, untuk kepentingan politik, untuk kepentingan yang lain. Nah, itu sebetulnya nggak tepat juga sih. Nggak tepat juga itu yang dilakukan oleh pemerintah. Mungkin itu barangkali. Ya, silakan siapa lagi? Baiklah, kepada para peserta yang ingin bertanya. Kepada Nita Mardalena, disilahkan. Silakan.
Mungkin kepada Bapak, silakan minum terlebih dahulu, Pak. Mungkin kami tidak bisa mengirimkan air minum ke sana. Ya. Gampang itu, gampang. Nah, ada pertanyaan dari Sebentar ya. kepada para peserta, diharap unmute-kan suaranya. Dan informasi sedikit untuk peserta yang ingin mendapatkan sertifikat agar nanti setelah sesi diskusi mengisi link sertifikat di room Zoom. Oke, silakan. Lanjutkan, Pak. Ini ada yang ingin bertanya dari Robi Nan. Bang Robi, silakan. Apa? Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi sosial kemiskinan masyarakat gitu. Nah kalau APBN 2021. Iya Pak. Kan belum Nah, jadi keluar kan kalau belum keluar udah, loh. udah ada Pak. Oh, APBN bukan apa rancangannya baru. Iya masih rancangan gitu Pak. Oke. Jadi di rancangannya itu dana infrastruktur itu lebih besar dari dana untuk jaminan sosial. Nah itu menurut Bapak bagaimana Pak? Karena kita ketahui bahwa kalau infrastruktur itu kan efeknya lama gitu. Efeknya lama terhadap perekonomian kita. Nah, sedangkan untuk jaminan sosial ini menurut saya untuk 2021 itu masih sangat dibutuhkan karena demand side di nasional itu sangat menurun gitu. Artinya permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa itu masih sangat menurun untuk 2021. Sedangkan ini pemerintah lebih fokus kepada dana infrastruktur gitu, membesarkan dana untuk infrastruktur. Nah, menurut Bapak bagaimana itu Pak? Apakah sudah tepat keputusan pemerintah tersebut atau mungkin Bapak mengetahui alasan lain dari pemerintah untuk lebih membesarkan dana untuk infrastruktur? Nah, mungkin itu Pak dari saya. Terima kasih banyak Pak. Dikembalikan kepada moderator. Oke. Jadi kan ini sebenarnya political economics ya, kalau teman-teman untuk memahami kenapa pemerintah ini kan COVID-19 itu kan di luar dugaan kejadiannya. Desain dari RPJM pemerintahan Jokowi tahap 2 ini, periode 2 ini kan sudah mendesain bahwa dia akan melakukan ini itu, salah satunya memindahkan ibu kota kan. Tahu ada terjangan adanya COVID. Nah, semuanya harus berubah. Nah, di dalam desain ekonominya, dalam RPJM itu kan membangun infrastruktur untuk jalan tol seperti di Padang Pekanbaru, tol Sumatera segala macam. Nah, sebetulnya itu ada, kalau kita pahami secara ekonomi ya, pemerintah sekarang itu tentu juga harus mempertimbangkan apa yang telah direncanakan dia sebelumnya ya dalam RPJM-nya.